212 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas B5 dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari diskusi mata kuliah filsafat mulai dari kelompok 1 sampai akhir. Saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 1 dengan judul Hakikat Filsafat sebagai proses dan produk objek material formal manfaat studi. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofia, terdiri dari dua kata, philos, persahabatan, cinta. Dari definisi yang sederhana ini dapat dipahami bahwa filsafat secara bahasa adalah cinta terhadap hikmah, cinta terhadap kebijaksanaan, dan berusaha mendapatkannya. Penjelasan para ahli. 1. Plato mengatakan bahwa filsafat tidak lain dari pada pengetahuan tentang segala yang ada. 2. Aristoteles berpendapat bahwa kewajiban filsafat adalah menyelidiki sebab dan asas segala benda. Dengan demikian, filsafat bersifat ilmu yang umum sekali. 3. Fichte menyebutkan filsafat sebagai Wissenschaft, ilmu dari ilmu-ilmu, yaitu ilmu umum yang menjadi dasar segala ilmu. Filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep, pemikiran-pemikiran dari para filosof pada zaman dahulu yang lazimnya merupakan suatu aliran atau sistem filsafat tertentu. Misalnya rasionalisme, materialisme, pragmatisme, dan lain sebagainya. Hasil diskusi dari kelompok 2 dengan tema ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat adalah segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas. Filsafat sebagai induk ilmu-ilmunya, pengaruhnya masih terasa. Setelah filsafat ditinggalkan oleh ilmu-ilmu lainnya, ternyata filsafat tidak mati, tetapi hidup dengan corak tersendiri, yakni sebagai ilmu yang memecahkan masalah yang tidak terpecahkan oleh ilmu-ilmu khusus. Hasil diskusi kelompok 3 dengan tema filsafat, ilmu pengetahuan, dan filsafat ilmu agama. Pengertian filsafat ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu adalah penyelidikan tentang ciri-ciri mengenai pengetahuan ilmiah dengan cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Filsafat ilmu erat dengan epistemologi yang secara umum menetapkan syarat-syarat serta bentuk-bentuk pengalaman manusia, juga mengenai logika dan metodologi. Pengertian filsafat ilmu agama. Agama yang diidentikan dengan kepercayaan, keyakinan, dan sesuatu yang menjadi anutan. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian, dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta agama yang berarti tradisi. Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi, yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja religare, yang berarti mengikat kembali. Maksudnya, dengan bereligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Secara teori, pengertian agama dapat didekati dengan dua cara, yaitu secara etimologi dan terminologi. Hasil diskusi dari kelompok 4 dengan judul Filsafat Barat, Klasik, dan Alirannya. Sejarah filsafat Barat. Filsafat Barat adalah sebutan yang digunakan untuk pemikiran-pemikiran filsafat dalam dunia Barat atau Osidental. Pada umumnya, filsafat terdiri dari dua garis besar, yaitu filsafat Barat dan filsafat Timur. Filsafat Barat berbeda dari filsafat Timur atau Oriental. Masa awalnya dimulai dengan filsafat Yunani kuno. Pada masa ini, sebagian besar bumi ini sudah dicakup, termasuk
termasuk Amerika Serikat dan Australia. 1. Yunani kuno. Periode Yunani kuno ini lazim disebut periode filsafat alam. Dikatakan demikian karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam, di mana arah perhatian pemikirnya kepada apa yang diamati sekitarnya. B. Zaman klasik. Pada periode Yunani klasik ini, perkembangan filsafat menunjukkan kepesatan, yaitu ditandainya semakin besar minat orang terhadap filsafat. Aliran yang mewakili periode Yunani klasik ini adalah sofisme, berasal dari kata sophos yang berarti cerdik atau pandai. Keahliannya dalam bidang-bidang bahasa, politik, retorika, dan terutama memaparkan tentang kosmos dan kehidupan manusia di masyarakat. Perbedaan filsafat Islam dan filsafat Barat. Abad pertengahan, filsafat Islam merupakan pemikiran tentang ketuhanan, kenabian, kemanusiaan, serta berkembang juga dalam bentuk kalam, usul fikih, dan tasawuf yang berdasarkan ajaran Islam. Filsafat Islam menjelaskan bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal manusia, sedangkan filsafat Barat tidak lepas dari filsafat historis atau sejarah dan pemikiran yang mengarah pada peradaban Barat. Hasil diskusi kelompok 5 dengan judul Filsafat Islam dan Barat Abad Pertengahan. Pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam lahir di spekulasi filosofi tentang warisan filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masehi. Filsafat Islam berpedoman pada ajaran Islam. Filsafat Islam adalah merupakan hasil pemikiran manusia secara radikal, sistematis, dan universal tentang hakikat Tuhan, alam semesta, dan manusia berdasarkan ajaran Islam. Dalam filsafat Islam merupakan pengembangan Plato dan Aristoteles yang telah dilandasi dengan ajaran Islam dan memadukan antara filsafat dan agama. Dunia Islam telah melahirkan ahli filsafat Islam yang begitu banyak jumlahnya, seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd. 4 faktor yang menimbulkan filsafat Islam. 1. Faktor perpecahan di kalangan umat Islam. 2. Faktor dakwah Islam. 3. Faktor menghadapi tantangan zaman. 4. Faktor pengaruh kebudayaan lain. B. Pengertian filsafat Barat abad pertengahan. Filsafat Barat abad pertengahan pada tahun 476 sampai 1492 juga dapat dikatakan sebagai abad gelap. Pendapat ini didasarkan pada pendekatan sejarah gereja. Memang pada saat itu tindakan gereja sangat membelenggu kehidupan manusia, sehingga manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya. Para ahli pikir pada saat itu pun tidak memiliki kebebasan berpikir. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran gereja, orang yang mengemukakan akan mendapat hukuman berat. Pihak gereja melarang adanya penyelidikan berdasarkan rasio terhadap agama. Karena itu, kajian terhadap agama atau teologi yang tidak berdasarkan ketentuan gereja akan mendapat larangan yang ketat. Yang berhak mengadakan penyelidikan terhadap agama hanyalah pihak gereja. Walaupun demikian, ada juga yang melarang larangan tersebut dan mesti dianggap orang murtad, dan kemudian diadakan pengejaran inkuisasi. Pengejaran terhadap orang-orang murtad ini mencapai puncaknya pada saat Paus Innocentius III di akhir abad 12. Dan yang paling berhasil dalam pengejaran orang-orang murtad ini di Spanyol. Ada 2 masa pada abad pertengahan ini, yaitu masa patristik dan masa skolastik. Perbedaan filsafat Islam dan filsafat Barat abad pertengahan. Filsafat Islam merupakan
pemikiran tentang ketuhanan, kenabian, kemanusiaan, serta berkembang pemikiran tentang hasil diskusi kelompok 6 dengan judul Filsafat Barat pada masa Renaissance dan Modern. Kelahiran awal filsafat modern dimulai pada abad ke-17 sampai ke abad 20. Filsafat modern ini muncul sejak rasionalisme lewat pemikiran Descartes. Pada masa modern, mental-titar di dalam filsafat modern, dan dikatakan bahwa abad pertengahan itu berakhir pada tanggal abad 15 dan 16, atau pada akhir masa Renaissance. Baru setelah itu muncullah filsafat modern. Jelar sari pola pemikir pertengahan sejarawan modern lebih mengartikan nilai kesinambungan antara di abad kedua era tersebut. Filsafat pada masa Renaissance memiliki staf rasionalisme yang menetapkan bahwa kebenaran berpusat dari akal, tetapi setiap akal tergantung pada subjek yang menggunakannya. Kemudian terlahirlah pertama filsafat modern di Perancis, Jerman, dan Inggris pada abad ke-20. Hasil diskusi dari kelompok 7 yaitu aliran filsafat realisme adalah suatu aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dunia ini mempunyai hakikat realitas terdiri dari dunia fisik dan dunia rohani. 2. Aliran filsafat idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang menganggungkan jiwa. 3. Aliran rasionalisme memandang bahwa akal pikiran atau rasio adalah sebagai dasar pengetahuan manusia. 4. Aliran kritisisme pengetahuan yang memeriksa dengan teliti apakah pengetahuan kita itu sesuai dengan realita dan bagaimanakah kesesuaiannya dengan kehidupan kita. Hasil diskusi dari kelompok 8 menyimpulkan bahwa di akhir abad pertengahan hidup kembalinya filsafat karena terinspirasi dari Yunani Romawi. Jadi, para filosof menegaskan bahwa pengetahuan bukanlah sumber ajaran agama dari otoritas tertinggi gereja dan penguasa, dan beranggapan bahwa sumber pengetahuan yang sebenarnya adalah rasio atau akal. Oleh karena itu, nama Descartes selalu diletakkan pada zaman modern, karena metode itu selalu dipercaya pada akal hingga digadang-gadang sebagai bapak filsafat modern. Sedangkan di abad 15 dan 16 muncullah garis pemikiran yang tersembunyi dan terputus yang berupaya menjaga persoalan otentik filosofis. Yang mungkin cukup asing di telinga kita adalah sosok Nicolas Cousin dan Giordano Bruno, adalah sosok yang dibahas pintas dalam diskusi. Sebagai wakil filsafat Renaissance hingga skolatis Spanyol abad ke-16, filsafat selalu lahir dari suatu krisis. Krisis berarti penentuan. Bila terjadi krisis, orang biasanya meninjau kembali pokok pangkal yang lama dan mencoba apakah ia dapat tahan uji. Kehadiran filsafat abad modern yang diawali oleh gerakan Renaissance berusaha mengembalikan eksistensi kemanusiaan yang hilang oleh tidur panjang 1000 tahun abad lalu. Abad modern ditandai oleh penemuan-penemuan besar dalam bidang ilmu pengetahuan, sehingga abad modern menjadi abad kembalinya subjektivitas dengan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada peranan akal. Munculnya aliran-aliran berbeda menunjukkan bahwa abad modern telah memperbarui sudut pandang
diplomatis, manusia kepada pemahaman pluralis yang didukung oleh data dan fakta rasional dan empiris.